Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin membahas tentang masyarakat desa dan pengembangannya. Saya Siti Nur Halifa dengan NIM L1C021076 membahas tentang pengertian desa. Jadi desa adalah bentuk kesatuan administratif dan sistem kesatuan sosial yang relatif homogen, dengan sistem ekonomi dan budaya yang berorientasi pada adaptasi terhadap alam yang tinggi, serta sistem sosial yang intim dan membentuk konsensus. Saya Reina Syacahya Anindi dengan NIM L1C021068 akan membahas tentang karakteristik desa menurut Ferdinand Tonis. Ada dua jenis karakteristik, yakni Gemeinschaft dan Gesellschaft, atau biasa disebut juga dengan paguyuban dan patembayan. Gemeinschaft atau paguyuban yakni kehidupan bersama yang dimana anggotanya diikat oleh hubungan batin yang murni, dan hubungan ini cenderung bersifat alami dan kekal. Sedangkan Gesellschaft atau patembayan merupakan kehidupan bersama yang dimana anggotanya bersatu karena memiliki pemikiran yang sama. Hubungan ini cenderung bersifat sementara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lalu Muhammad Dewa Asmarandana akan melanjutkan materi tentang beberapa karakteristik umum desa menurut Rosek and Warren tahun 1962. Beberapa karakteristik desa, yang pertama yaitu besarnya peran kelompok primer. Yang kedua yaitu faktor geografis yang menentukan sebagai dasar pembentukan kelompok atau asosiasi. Nah, yang ketiga yaitu hubungan yang bersifat intim dan awet. Yang keempat yaitu bersifat homogen. Yang kelima, mobilitas sosial di desa sangat rendah. Yang keenam, keluarga lebih ditekankan fungsinya sebagai unit ekonomi. Nah, yang terakhir yaitu populasi anak dalam proporsi yang lebih besar. Saya Neta Briana dengan NIM L1C021089. Saya akan membacakan ciri masyarakat desa per kapitalis menurut J.H. Bock. Pendudukan kegiatan ekonomi di bawah kegiatan sosial. Keluarga merupakan unit swasembada ekonomis, sehingga keluarga lebih dilihat sebagai unit sosial dibanding unit ekonomis. Desa cenderung menatap ke belakang, tidak ke depan. Individu merasa menjadi bagian dari yang lainnya dengan menerima tradisi dan moral yang sama sebagai pedoman. Tipologi desa di Indonesia. Menurut Saparin 1977, desa tambangan adalah aktivitas penyeberangan orang-orang dan barang di sungai-sungai yang besar. Desa nelayan, aktivitas utamanya masyarakat adalah usaha perikanan. Desa perdikan adalah desa khusus yang ditetapkan untuk menjaga situs budaya seperti makam raja, candi-candi, dan lain sebagainya. Dan desa penghasil usaha, pertanian, perdagangan, kerajinan, dan pertambangan. Ada desa perintis, yaitu desa transmigran, desa pariwisata yang memiliki potensi objek wisata alam, budaya, dan lain sebagainya. Dan desa pertanian dan desa nelayan adalah yang paling dominan di Indonesia. Kondisi tersebut terbentuk berdasarkan kondisi Indonesia sebagai negara yang berkepulauan yang besar. Desa nelayan memiliki kecenderungan dengan tingkat kemiskinan yang tinggi, tergolong sebagai food hungering. Besarnya resiko memiliki struktur ekonomi bipolar antagonis dan kegagalan modernisasi yang justru menyuburkan kesenjangan.